One, two, three, forecast. Berani nggak? Itu Pak. Nantang. Semboyan kita. Nantang ya. Nantang Pak. Siapa yang berani? Ditanya berani kok, yang ditanya malah takut yang jawabannya. Ini kita yang takut Pak sebenarnya. Mewawancarain orang yang sangat spesial nih Pak. Ya aku juga grogi juga nih sebenarnya nih. Yuri bisa-bisanya. Spesialnya di mana? Memang tahu saya siapa? Afgan tapi Pak. Afgan Pak, bukan. Iya. Iya. Saya baru sadar kalau saya. Oke, Pak Sucipto Praitno, selamat datang Pak. Pak, Afgan ini apa cerita dan kisahnya ini? Boleh Iya. kami tahu Pak? Ini fenomenal sebenarnya. Ini pencapaian tertinggi saya. Pencapaian tertinggi saya. Pemain tertinggi jadi Afgan Pak. Gitu. Oh iya. Siapa sih nggak kenal Afgan? Gitu. Oke. Nggak ada kan? Nggak ada yang kenal atau nggak ada yang nggak kenal? Ada yang kenal plus ada yang enggak Pak. Gitu. Di Indonesia ya terkenal lah Ya. Pak. Di Indonesia Pak. Jadi ceritanya begini ceritanya. Gimana nih Pak? Eh, Seru nih kayaknya. Enggak lu. Lu nunggu seru ya? Enggak seru. Ya Pak, pasti sini kita tanya seru-seru ya kan. Iya dong. Iya. Kalau bicara kerjaan aduh Pak. Aduh, mungkin kerjaan yang di belakangnya nanti boleh Pak ya. Wih, saya kerja rambut sampai putih ini. Ya. Jadi dulu saya ada gathering gitu ya. Gathering itu selalu ada temanya di tempat kerja saya yang lama. Oke Pak. Nah, itu ada tema masyarakat desa. Nah, itu. Masyarakat desa. Desa ya Pak. Nah, kemudian saya pakai kostum lah gitu, pakai kostum. Oke Pak. Kostum sesuatu gitu. Kostum sesuatu. Oke. Nah, begitu saya selesai acara itu, saya ke mall. Ke mall. mall. Semua orang histeris. Afgan gitu. Wih, saya tengok di belakang, saya pikir ada Afgan. Enggak. Tahunya Pak? Saya gitu loh. Wih, berarti saya mirip ini orang kesaru nih kan gitu. Afgan gitu. Tapi setelah itu ada cermin gitu di tembok gitu. Saya sadar, saya masih pakai kostum itu. Nanti gue tunjukin deh. Jadi saya itu waktu itu pakai kostum yang kayak beginian ini. Oke. Setelah itu karena begitu fenomenalnya ini, Iya. itu akhirnya saya terkenal sebagai Afgan. Beneran nih. Sampai sekarang Pak. Sampai sekarang. Tanya ibu-ibu PTPN 4. Umur berapa itu Pak kira-kira Pak? Umur berapa? Sekarang saya berapa? 82 waktu Wih. itu. 82. Masih muda kayak Masih gini muda, kok 82. 82. Iya. Dibilang 42 pun percaya orang. Iya. Iya. Enggak lah kayak 81. Jadi waktu itu acaranya di Jogja ya. Oh di Jogja Pak. Saya pakai yang ini, Oke, yang iya. ini. Dan waktu itu Bupati Kulon Progo yang sekarang ada lapangan terbang itu yang kasih ini materi. Kasih materi, dating di tempat di depan dia bicara. Ternyata teman-teman teriak-teriak, itu hansipnya itu harus ngawal. Jadi saya ngawal di depan itu ngawal bupati. Kalau ini sih yang gambar ini yang ketemu yang pose aja. Baju hansip ini kan. Iya, Pak? Baju hansip. Jadi saya berdiri, dia kasih materinya panjang banget gitu. Oke. Oh, kira-kira hampir 1 jam lebih lah gitu. Nah itu saya harus berdiri sikap istirahat di tempat tuh. 1,5 1,5 jam. Tapi efeknya saya menjadi kembarannya Afgan. Wih. Oke, itu cerita Afgannya gitu Pak. Tapi ya? di sini lain lagi. Memang saya ini kan artis fish gitu ya, wajah artis gitu Oke, kan. Pak. Waktu di sini, atau saya cerita yang di Bali dulu deh. Oke, Oh, yang di Bali, Pak, ya? Di Bali. Afgan juga nih Pak. Afgan juga Pak? Enggak. Maaf, kita kan banyak artis. Berarti bukan Afgan aja ini. Bukan Afgan aja. Banyak artis yang nyaru saya, Iya. atau saya nyaru artis, saya nggak tahu ya. Saya mendarat Iya pula ya. mendarat di airport Bali. Oke Pak. Ada orang ini teriak-teriak juga. Foto dong Pak, foto dong Pak. Oh, siapa yang di ini? Saya tengok belakang lagi kan. Iya. Saya kan nggak merasa populer gitu. Terus Dewa gitu. Foto Dewa.
Dewa. Orang Bali kan ngomong dewa kan. Oh iya. Rupanya dia dikira Dewa Bujana. Dewa Bujana. Mirip nggak aku sama Dewa Bujana? Kalau buka masker, lo kesaru lo sama Dewa Bujana. Gantengan saya dikit lah. Saya aja lupa muka Kalau bapak nih, Banta Pak. Ganesha, Pak. Saya lupa Pak asli Pak muka bapak kalau udah lama kayak gini. Iya, Pak. Pakai masker terus. Jangankan kalian, saya sendiri itu kalau bercermin lupa wajah saya itu, saking lamanya pakai masker. Nah, cerita di sini lain lagi. Di PTN Pak. Di PTPN, Pak. Di Medan. Oh di Medan Oh, Pak. Di Medan. Apa namanya? Waktu saya ke yang mall apa ya? Gimana, Supermarket yang di sini loh. Brastagi. Ini Brastagi. Brastagi. Iya, Brastagi supermarket. Nah. Itu orang juga histeris gitu. Oh. Histeris. Kira-kira artis mana yang kira-kira mirip sama saya di sini yang kelahiran Medan? Siapa ya? Siapa ya? Lo bisa tebak. Ariel Roma. Oh, siapa? Enggak, Ariel bukan dari sini dia. Ya orang teriak-teriak. Judika. Miripnya dari mana ya? Iya, Pak. Miripnya dari mana, Pak? Kalau Ariel tadi boleh lah, Pak. Yang penting percaya diri. Ya, betul, Nah, percaya. ini pelajaran buat kalian. Oh iya, Pak. Oh. Siapapun kalian, Benar, itu benar. percaya diri itu penting banget. Iya, betul. Tapi jangan overconfident juga. Self esteem ya. Harus ada batasnya lah Pak gitu Pak ya. Iyalah. Ya, tapi kalau kalian minder, ya nggak dapat tempat di mana-mana. Ya. Gitu. Karena kita Betul juga. bisa sesuatu itu oke, kita bisa kerjakan. Tapi kita menjadi lebih baik lagi kalau kita bisa kasih tahu ke orang dengan cara yang elegan gitu bahwa kita bisa loh. Kita Oke. keren loh. Itu harus dikomunikasikan. Nah nyambung seperti itu Pak. Ya. Ini kan Pak, Bapak dapat hal yang confident ini, itu kan nggak ujuk-ujuk kan istilahnya gitu Pak ya. Iya, iyalah. tiba-tiba. Nah dari ini cerita sedikit nih Pak. Tentu dari 19.000 karyawan kita Pak, paling hanya 5% lah yang kenal Bapak. Ternyata orangnya seperti ini. Ternyata asik seperti ini, bisa diajak podcast seperti ini, kan gitu ya. Ya 5% itu paling berapa sih Pak? 400, 500. Selebihnya kan penonton kawan-kawan kita di Unir. Selebihnya nih Ini ODN semua 4. ganteng-ganteng semua. Kawan-kawan di Unir belum pada kenal nih Pak. Boleh nggak Iya. Pak? Bagaimana Bapak mendapatkan hal itu mungkin dari kecil dulu? Dididik seperti apa gitu loh. Karena saya memang jujurnya suka sama cerita orang nih Pak. Oke. Nah, Saya lahir di kampung ya. Oh. Di kampung yang baru tahu nih Pak. zaman dulu belum ada listrik, belum ada. Ini saya kayak di kebun-kebun gitulah, jalannya tanah gitu. Kampung mana, Pak? Di Jombang, Jawa Timur. Oh. Jombang. Lo jangan sampai nggak kenal Jombang. Yes, lo. kenal Pak itu tempat. Itu pusat dunia itu di situ. Oh ini Dunia kayak- mana nih, Pak? Kayak Sunda Dunia lain. Empire ini. Sebenarnya dunia lain ya kan. Sunda Empire ini Pak. Dunia lain pun juga ada di situ. Jombang Empire nih Pak. Lo kenal apa Jombang? Ayo coba. Jombang Terkenal. Reok, Ponorogo ya. Kalau saya Pak makan mayat Pak itu. Oh iya. Rian Jombang. Pak. Rian Iya, Jombang. Rian Jombang. Kamu Iya. memang kayaknya rada ini ya, apa? Apa, Pak? Rada sadis gitu. Yang Sekarang- diingetin. Kan ada yang keren-keren juga di Jombang. Jombang. Awas lo kalau nggak inget gue. Iya, ada pendangdut. Kita kasih Jombang. surat peringatan nanti kalau sampai nggak inget. Jombang begitu kerennya. Pusat dunia masa nggak inget lo. Apa ya Pak ya? Jombang pusat dunia. Reok bukan Pak? Kamu Enggak, Pak, ya? geografinya gimana? Lo inget Gus Dur nggak? Oh iya Oh, Pak. iya. Iya. Asalnya Gus Dur. Yes, Agus Dur Jombang. Asmuni, kenal nggak Asmuni? Asmuni. Yang pelawak Sri Mulat. Oh iya. Oh, terlihat beda umur yang Beda, luar Pak. biasa. Ya, mohon maaf Pak. Kalau Saya- Dia kalian dunianya stand up ya. Ini Iya, kalau Pak. dulu Sri Mulat itu nama terkenal kalau tanya bapak Asmuni Pak ya. atau kakekmu Asmuni. Iya. ada Asmuni. Kayaknya pernah dengar juga Asmuni ini. Ya. Yang Ya udah jangan Astuti ya. jangan dibahas, kita nggak nyambung kalau bicara Iya, itu. Pak. Ya. Lanjut Pak. Lanjut Pak. Lanjut, Pak. Dari Jombang Jadi, dari- Empire. Rian Jombang. Dari Jombang, Jawa Timur. Oke Pak. Ibu saya nggak bisa baca. Bapak saya tukang kayu ya dan petani kecil lah gitu. Tapi ini yang nanti pelajaran kita bersama.
visi dari seseorang gak diukur dari siapa dia, tapi visinya yang penting. Gitu. Jadi ibu saya itu pengen semua anaknya maju, sehingga apapun yang terjadi harus sekolah. Dan dia tidak pernah menjatuhkan mental kita. Semua dipuji. Nah, itu yang membangun kepercayaan diri kita. Karena saya dari kecil itu dipanggil ganteng. Gimana nak kamu? Jadi, oh nilaimu berapa? Oh bagus banget gitu. Itu walaupun jelek. ya pastilah. Namanya ibu pasti bela loh. Salah tanya saya. Itu kadang yang kita lupa. Jadi Benar. kamu kan anak-anak mungkin masih kecil. Benar, Pak. Satu, jangan pernah direndahkan dia. Oh. Yang kedua, jangan pernah dibandingkan. Kenapa? Iya. Karena masing-masing orang ini unik. Kelihatannya saya bodoh, gitu kan? Padahal iya betul. Tapi jangan dibandingkan dong. Enggak lah. Kadang-kadang kan gini, oh, kamu belajar dong, kayak kakakmu itu. Oh itu bahaya, bahaya. Oh. Bahaya di mana, Pak? Bahayanya dia percaya dirinya hilang, bro. Oh. Hilang. Jadi itu dari kecil akan terbentuk. Karena saya selalu dipuji, nilai berapapun dibilang, yes kamu bagus banget, belajar lagi ya. Nah akhirnya confident. Jadi dari kecil kira-kira SMA atau kuliah mungkin udah jauh lah Pak ya. Kalau kuliah saya sudah mendekati Afgan tadi. Berarti masa-masa emasnya dididik orang tua SMA ke bawah istilahnya gitu. Iya. Karena saya di kampung, saya sekolah SMP itu sudah harus naik sepeda 5 kilo. SMA saya harus kos. Naik sepeda ya Pak? Iya, sepeda. Enggak, kalau di sini apa ya? Kalau motor kereta kan? Kereta ya. Kalau sepeda apa? Sepeda. Sepeda ya. ya sepeda, Pak. Sepeda. Saya pikir jadi dirubah jadi mobil gitu ya. Enggak. Sepeda Jadi- janda dulu kok dibilang. Gitu ya. Iya Pak, sepeda janda. Hari ini apa Pak ya? Kayak kalau saya ngelihatnya kayak mind blowing gitu. Saya kira memang karena saya nggak kenal dengan latar belakang Bapak, kayak Bapak ini dari keluarga yang berada gitu ya. Dari mungkin zaman dulu pemerintahan zaman dulu. Tadinya saya kira gitu, Pak. Ya, ini ada istilah di Jawa. Saya ini kere nyamar. Kere itu tahu nggak? Tahu, Pak. Kere nyamar. Iya. Kere nyamar orang kaya, gitu kan? Tapi suatu saat ada orang yang nyamar kere. Nyamar Oh. kere itu orang kaya pura-pura miskin. Iya Pak. Ini nyamar kaya, Pak. Iya. Film itu. Itu kalau saya nyamar kaya gitu. Kalian kayaknya miskin asli miskin gitu ya. Aduh, sedihnya. Kenapa? Tapi ini pelajaran, Pak. Maksudnya Iya, saya kan kebetulan 3 generasi dari kebun, Pak. Iya. Keluarga kebun. Jadi memang ada dibanding-bandingin. Ini mungkin kawan-kawan yang di unit pun ya sama lah, Pak. Dibandingin, lihat itu. Dia juara 1 gitu. Anak tante itu juara ini. Lihat, tiru gitu. Tapi saya ya bodoh amat juga sebenarnya, Pak. Tapi asli Kebetulan bodoh saya. juga. Oh iya, Tapi Pak, kalau bodoh misalnya juga gitu. tapi kalau misalnya kita harus bandingkan nih, kebun ini dapat protas ya kan. Kenapa kamu nggak dapat gitu? Ini masalah Kan kerja, Bro ya. Iya, kan sama juga kan. Tergantung sama-sama. individu juga kan. Oh iya, gitu. benar. Nah, Itu bagus, tapi Iya, Pak. sebenarnya kalau bisa dengan cara lain yang tidak seperti itu menurut saya lebih bagus. Kamu semua bagus-bagus, tapi hadiahnya ini hanya ada 3. Terpaksa dipilih hanya 3 terbagus dari yang bagus. Lebih bagus dong, daripada lo jelek, lo bagus gitu. berarti caranya nyampaikan itu berbeda ya Pak. Ya? Berbeda. Orang ganteng kan gitu, Bro. Karena dapat potensi pun beda-beda kan Ya, mungkin gitu, Pak ya. ya. Kayak kebun kelas 1 potensi tentu 26 ke atas Ya. ton per hektar kan gitu. Oke. Jadi Pak, karena Bro Yuri ini tadi udah masuk kerja, Pak. Cerita kerja, boleh melipir ke pekerjaan nggak kita Ya, sedikit? boleh-boleh aja dikit-dikit. Kalau Oke. terlalu banyak gue pergi. Jadi gini Pak, saya masuk ke PT Menpan ini tahun 2016 Pak. Iya, sama nih. Memang belum saya
rasakan bagaimana bonus 8 bulan, 6 bulan belum Pak kan gitu. Tapi gini Pak, bukan bonusnya yang kita mau bicarakan. Saya betulan ngelihat lalu-lalu di tahun 2009 tuh Pak, kalau salah nanti dikoreksi ya Bro. Iya. Bisa. Itu kita 1,2 T untuk laba Pak. Nah, saya melihat saya pribadi Pak ya, bukan bagian atau apa nanti bagian lagi dibilang kena marah kabak saya. Saya pribadi nih Pak. Saya juga pribadi kok. Oh, iya. Kalau saya berpendapat di sini ini ngomong pribadi Iya, loh. iya. Secara pribadi nih Pak. Ini Secara pribadi. pribadi semua nih Nanti Pak. Mohon saya maaf. mau mewakili aduh. Wah. Ya, ini pribadi Pak. Ini 1,2 itu Pak. Setelah saya melihat LMB, wah ini dengan alhamdulillah Pak Cipto di sini kayaknya lebih dari ini pun bisa nih tahun ini. Gimana tuh, Pak? Lo jilat ya. Enggak. Biar naik pangkat ya. Enggak Pak, ini kan dari pribadi. Oh, pribadi. Pribadi. Enggak ada urusannya pangkat Enggak ada ya. Pak. Enggak ada Nggak ada. urusannya pangkat Pak. Iya. Pribadi. Sepanjang sejarah nih Iya, Pak. biar saya Prestasi. undang nginep di rumah saya ya. Gimana Pak tanggapan Bapak lah Pak? Gini ya teman-teman sekalian, kita itu seringkali lahir itu sesuai kehendak alam. Jadi artinya momen-momen tertentu itu terjadi. Kita tidak bisa membandingkan ini dengan ini baik, ini nggak baik gitu ya. Situasi berbeda-beda. Di suatu momen orang ngerjain apa aja itu tidak berhasil. Tapi kalau udah saatnya itu terjadi. Jadi kita lihat lebih detail sebenarnya. Tahun-tahun itu apa yang ada yang terjadi. Tahun-tahun setelahnya seperti apa. Tahun sekarang apa yang terjadi. Nanti kita akan tahu yang kita hargai itu apa. Yang kita hargai itu adalah effortnya, kesungguhannya gitu. Jadi jangan hanya melihat hasilnya. Kalau harga bagus seperti ini, kita berharap di atas 1 lah di akhir tahun ini. Amin. Tapi Amin. kalian harus ingat bahwa momen ini bukan kerja keras kita saja. Kita hanya kecil bagian kerja kerasnya. Apa yang besar? Dari yang kita nikmati sekarang, 80% itu alam yang ngasih. Apa? Ya. Tanah kita Tanah. bagus, Ya. tanamannya tumbuh dengan subur, mataharinya bagus, air cukup. Betul. Itu 80% kontribusinya terhadap produktivitas kita. Yang 20% itu effort kita. Effort yang berupa mupuk, membersihkan piringan, memanen, beresin infrastruktur dan lain-lain itu. Ngolah Nah, ya Pak. Ya. Yang sisa berikutnya apa? Harga yang bagus. Harga yang bagus ini juga alam, rezeki, ya, Pak. momen yang kita tidak Bisa bekerja sebenarnya Iya. tidak ngapa-ngapain gitu. Jadi sebenarnya yang patut kita sampaikan adalah kesyukuran bahwa Iya. saat ini kita diberikan kesempatan dan kemudahan untuk dapat itu. Tetapi kita juga harus berbangga dan bersyukur kita bisa jaga perusahaan ini sebaik-baiknya sehingga tidak buruk produksinya, ya kan? Dan betul. kita bisa prepare untuk teman-teman semua ke depan. Nah, kira-kira gitu. Iya. Luar biasa ya. Iya. Memang apapun yang terjadi, apapun yang kita lakukan kalau alam tidak berhendak ya susah Pak ya. Kalau alam tadi dibilang ya tiba-tiba apa El Nino, El Nino, La Nina. buah nggak ada walaupun Nggak harga ada. tinggi ya. Ya alhamdulillah Pak. Kalau saya sih alhamdulillah saya juga mantau-mantau LM. Luar biasa lah Pak. Cuma lebih tinggi itu kalau harga tinggi gitu. Bisa kita usahakan. Iyalah jelas. Pak ini Pak Iya. mengait effort tadi Pak gitu kan. Kita ini kan Pak ini agak melenceng dikit Pak ya. Ini kita ini ada 30 Perasaan dari tadi Iya. melenceng terus. cuma melenceng Pak jadi tujuannya satu Pak. Iya. Ini kan kita 30% nih Pak milenial di karyawan pimpinan nih Pak. Nah, dan kita bilang kan nanti ada tahun-tahun ke depan ada bonus demografi kan Pak. Nah menurut Bapak ini gimana sih cara milenial ini biar supaya effortnya pun tinggi Pak gitu. Iya. Karena kan saat ini kan namanya milenial itu kan punya karakter yang berbeda gitu Pak daripada
yang sebelum-sebelumnya Pak gitu. Oke. Ya gini ya, saya memang udah tua, tapi saya berusaha di hati saya, jiwa saya, pikiran saya muda. Saya mencoba mempersiapkan kalian semua ke depan, karena yang memiliki dan mengeran perusahaan ini teman-teman yang muda-muda ini kan, bukan saya lagi. Nah, apa yang harus dilakukan yang muda? Siapin masa depan kalian sekarang. Dari sekarang. Karena apa? Perusahaan ini perkebunan. Nanam sekarang, hasilnya baru 4 tahun kemudian kita Betul. petik. Betul Pak. Jadi kalau kalian jadi direktur katakanlah berapa? 10 tahun lagi, 5 tahun Amin. lah ya. 5 Amin. tahun ya, 5 tahun Amin. lagi Amin. jadi direktur. Amin. Ya ayo dipersiapkan sekarang. Siap. Yang saya petik sekarang, kita petik sama-sama ini, itu kerjaannya bapak-bapak kita 10 tahun, 5 tahun yang lalu. Betul nggak? Betul, Pak. betul, Pak. Karena Betul. TM itu 4 tahun. Iya, Puncak itu setelah 15 tahun dari sejak ditanam. betul. TM 8, 10 Yes. puncak. Sehingga kalian kalau mau lihat PTPN 4 ini bagus dan itu saat-saat kalian ada di situ memimpin, maka harus siap sekarang. Nah, kita bersama-sama, inilah burning platform kita. Kalau kita nggak lakukan itu, kamu dapatin susah loh. Kamu jadi direktur nanti kalau kita nggak siap di sini, infrastrukturnya rusak, pabriknya nggak bener, Iya. tanaman ulangnya, TBM-nya nggak diurus, produktivitasnya rendah nanti. Iya, Gitu. betul. Nah itulah tugas teman-teman semua. Dan kita, saya terutama, saya melihat kalau saya yang berpendapat, berpikir, yang melakukan inovasi, bisa nggak cocok loh ke depan. Karena yang lebih pandai, lebih tahu ke depan kayak apa, kalian yang muda. PTPN 4 mau dibawa kemana, mau kayak apa, mimpimu kayak apa, silahkan ngomong, saya bantu fasilitasi untuk mempersiapkan masa depan itu gitu. Gitu kira-kira. Ya itu sama dengan kayak gini bro. Kalau tadinya kita tanam sekarang, ya pas sudah kita jadi direktur nanti kita tua. Iya. Kurang lebih gitu Pak ya. Iya, Insya Allah kita jadi direksinya ya. Amin ya. harus dong. Amin, amin. Harus. Dan memang pelajaran ini loh Pak yang perlu kami ambil petik dari yang mohon maaf Pak mungkin udah senior kan gitu. Apa aja pengalaman Udah ngomong mereka. tua aja nggak apa-apa. Oke Pak, karena kan nggak lama-lama nih Pak. Kami ada challenge sebenarnya. Ada challenge ya beberapa lah. Asal mudah pasti nggak susah kan. Challenge-nya cepat aja Pak jawabnya Pak. Gitu. Oke. Yang punya Bang dulu atau yang punya aku dulu? Eh, Aku dulu ya. Kamu dulu ya. Pak, saya punya 3 pertanyaan. Ya. Jadi ini kan terkait kinerja Pak. Coba, ini bukan menggurui ya Pak ya. Ini nggak guruin tapi ngetes. Iya Pak, ngetes sebenarnya ini Pak. Coba Pak, saya mau dengar dari Bapak siapa manajer, asisten kepala, dan asisten yang Bapak senangin sewaktu Bapak ke lapangan. Oke Pak. Manajer yang ideal menurut saya Oh, iya, gitu Pak. ya. Itu yang pertama dia harus care ya. Artinya dia itu harus tahu dan paham siapa yang dipimpin. Oke. Nah, Oke. dia juga harus ngerti apa yang harus dikerjakan oleh anak buahnya. Jadi dia harus kasih tahu anak buahnya itu apa tugas dan tanggung jawabannya. Siap. Ya, Oke. satu. 1. Yang kedua, dia harus ajari cara mengerjakannya. Oke. Kalau tidak tahu jangan dimarahin kan gitu. Loh, Pak? jangan orang belum dikasih tahu, belum diajarin kok dimarahin Siap, gitu ya. Siap, Pak. Jadi saya nggak cocok kalau manajer bisanya marah doang gitu kan. Siap. Yang ketiga, 3 Pak. dampingi pada saat dia belajar tadi, mengerjakan. Oh, Ya kan? Kemudian monitor progresnya, monitor. evaluasi, monitor. Yang kelima, pastikan mereka tahu tugasnya itu ukurannya apa, KPI-nya apa. Oh. Nah, Oke. setelah itu barulah kita evaluasi, kita tuntut dan untuk mendeliver resultnya. Oke. Ini sebenarnya berlaku ke semua manajer, asisten kepala dan asisten sih Pak. Ya ukuran saya itu. Betul, Kalau ukurannya itu, kalau Pak. bisanya cuman marah, merintah,
nggak paham pekerjaannya, nggak ngajarin juga. Menurut saya bukan the ideal. best, bukan ideal. Oke, Yuri, Pak. kamu mau nanya apa? Oh, ini Pak. Saya pertanyaannya singkat aja Pak. Ya. Jawab aja dengan cepat Pak. Ini Mm-mm. Q&A Pak. Wush. Waduh. Oke. Ya, oke. Yang pertama Pak, pilih aja Pak salah Cepat satunya. dengan Jawabnya dengan Pak. cepat ya Pak. Nanti kita Dijawab sebelum nanya ya. jangan atuh. Yang pertanyaan pertama Pak, di atas atau di bawah? Sedang saja. Nanti ada artinya Pak di belakang. Iya, Pak. Iya. Di atas atau di bawah Pak? Saya lebih baik di atas. Oke, berarti RKP di atas. Di atas RKP. Iya. Nah, walaupun di atas semuanya. Oke. Yang kedua Pak, dicintai atau mencintai? Jelas mencintai dong. Oh. Mencintai. Iya. Oke. Yang ketiga Pak, pintar atau berakhlak? Berakhlak udah pasti. Oke. Udah. Jadi gini Pak, kami terima kasih sekali nih Pak untuk waktu yang singkat ini Pak. Memang kesimpulan yang kita ambil banyak lah Pak dari Bapak, terutama pengalaman sih Pak. Ada kesan terakhir mungkin Pak yang mau disampaikan sebelum kita tutup nih Pak? Ya, saya kira begini. Kita jangan hanya melihat hasil. Jangan menunggu hasil. Semua ini ada upaya. Jadi yang dilihat oleh kita, yang dijaga aktivitasnya. Oke. Jadi aktivitasnya. Seringkali orang itu hanya menanyakan, meminta hasil, tetapi tidak memahami aktivitasnya, tidak memberikan cukup support, tidak membackup, tidak mengencourage. Akhirnya kecapean yang dibawa, cuman ditagih hasil. Saya kira manajemen harus memfasilitasi agar semua bisa berkarya terbaik, dan terutama anak-anak muda seperti ini jangan dibawa pemikiran lama, tapi biarkan mereka berkreasi untuk mengekspresikan. Memang capability-nya, Pentium-nya sudah jelas sama saya, menangan teman-teman lebih cerdas, Tapi lebih kayaknya muda lebih- gitu. Belum tentu bijaksana, Iya, lebih bijaksana. ya. Bijaksana kan bisa dicari di sini. Bijaksana, bijak sini gitu. Jadi gimana bro, kita simpulkan Pak Cip ini berani apa enggak? Ternyata untuk duduk di sini. Berani ya? Berani ya? Oke Pak, selamat Pak kami ucapkan, ternyata Bapak Berani. untuk duduk di sini. Terima kasih, ternyata saya berani. Karena nggak semuanya berani kan Pak? Oke. Ya. Kita pun juga kadang kurang berani tadi. Oh, kan? iya, tentu direktur siapa yang berani Siapa yang ngomong sama berani direktur gitu ya, kayak gini ya. Tapi ya alhamdulillah direktur Karena pun dipaksa ya kan, aduh berani ya, harus berani gitu. Oke Pak, kami ucapkan terima kasih. kasih, Pak. Saya Iya. dan Bro Yuri sangat-sangat apa Pak ya istilahnya? Apresiasi kita. Sangat merasa terhormat. Iya. Gitu sangat merasa terhormat Pak, boleh Terhormat. mewawancarain Bapak seperti ini Pak. Jadi ya mungkin ini 1 tahun belum tentu sekali kan kayak gini ya. Iya. Boleh kok diulang. Boleh, boleh. DP4 atau holding gitu. TP4 apa holding? Iya. Udah. Di atas. Udah, Di atas RKP. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke. Kami tutup ini Pak podcastnya. Kita tutup bro. Oke. Oke ya. 1, 2, 3, 4. Fokus. Berani nggak? Oke.